ويجعلون ممن يكون كتابه شفيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dimanapun berada, perlu kita ketahui bersama bahwasanya agama Islam itu berdiri tegak di atas dua pondasi. Pondasi yang pertama, bahwasanya beribadah hanya ditujukan, diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pondasi yang kedua, beribadah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua pondasi inilah yang menjadi esensi dari dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekaligus menjadi dua pilar diterimanya suatu amal ibadah. Maka dari itu kaum muslimin dimanapun berada, bahwasanya agama Islam diperuntukkan untuk umatnya tidak hanya dituntut untuk memperbanyak amal ibadah, namun di sisi lain memperhatikan apakah keikhlasannya benar-benar ditujukan kepada Allah dan kebenarannya apakah sudah sesuai dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik, yang paling bagus amalnya? Allah tidak mengatakan yang paling banyak. Allah tidak mengatakan yang paling capek, yang paling letih, yang paling serius dalam beramal. Namun Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, yang paling baik, yang paling bagus. Para ahli tafsir menjelaskan terkait kutipan ayat ini, di antaranya adalah Al-Imam Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Beliau mengatakan terkait ayat ini, menjelaskan bahwasanya maknanya akhlasukum wa aswabukum, yang paling ikhlas dalam beramal dan yang paling sesuai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu para ulama menjelaskan bahwasanya di antara diterimanya amal ibadah ada dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah, murni tujuannya karena Allah, tidak ingin mencari sanjungan, pujian dari makhluk, dari manusia, tidak ingin dikatakan sebagai seorang yang hafid, menghafal Al-Quran, dikatakan sebagai orang yang alim, dikatakan sebagai orang yang dermawan, ringan tangan, dan sebagainya. Dan yang kedua syaratnya adalah sesuai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis, Rasulullah pun juga mengatakan, bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, suatu ibadah, dan tidak ada tuntunannya dari kami, maka ia tertolak. Para ahli hadis menjelaskan mensyarah hadis ini, suatu ibadah harus sesuai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai sisi. Sisi yang pertama, al-kaifiyah, caranya. Kemudian yang kedua, al-adadiyah, jumlahnya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, al-makaniyah, tempatnya. Tempatnya tidak boleh di luar tempat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana ibadah haji dan umrah. Yang terakhir, az-zamaniyah, waktunya. Waktunya tidak boleh di luar yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu kaum muslimin, azinallahu wa iyyakum dimanapun berada, bahwasanya suatu amalan ibadah, apabila dia sudah ikhlas, namun tidak sesuai dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan ibadah bid'ah. Kemudian sebaliknya, apabila ia tidak ikhlas, ia hanya mencari pujian, ia hanya mencari apa-apa yang ingin didengar atau apa-apa yang ingin dilihat oleh makhluk, tapi dia sudah kecocokannya sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia dikatakan sebagai
ibadah syirki. Sebagai ibadah syirki karena ia tidak ikhlas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nanti di hari akhir Allah katakan amilatun nasibah, sudah banyak beramal, sudah berletih-letih, sudah bersusah payah, namun Allah campakkan ke dalam api neraka, tasla naron hamiyah. Sedikit ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.